Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang setiap kita hebat di mata Tuhan. Saudara, saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana banyak orang yang konseling, baik bertemu muka maupun melalui media sosial maupun melalui YouTube, saudara. Dan banyak saya menemukan orang-orang yang menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya rendah, dan mereka juga berpikir bahwa bagi Tuhan mereka tidak berarti. Tuhan pun menganggap diri mereka rendah. Tuhan pun tidak menghargai dan tidak menilai mereka. Itu satu pikiran yang salah, saudara. Itu satu pikiran yang telah disesatkan dan ditipu oleh iblis. Kalau saat ini ada saudara yang berpikir bahwa diri saudara tidak berarti, diri saudara tidak berguna, Tuhan tidak menghargai saudara, bagi Tuhan saudara tidak bernilai, itu pikiran-pikiran yang sesat, itu pikiran-pikiran yang salah. Saudara, setiap manusia, siapapun dia, begitu berharganya di hadapan Tuhan. Setiap manusia, bagaimanapun keadaannya, sehina apapun dia, begitu berharganya dia di mata Tuhan. Termasuk saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, setiap saudara berarti dan berharga di mata Tuhan. Kenapa Yesus rela meninggalkan sorga dan mati di kayu salib, saudara? Supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya selamat. Artinya apa? Berarti setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Yang menjadi masalahnya, orang itu menghargai dirinya atau tidak. Kalau dia menghargai dirinya, maka dia akan percaya kepada Yesus supaya hidupnya benar-benar berharga. Kenapa Bapa di sorga mengaruniakan anak tunggalnya, saudara? Karena begitu berharganya manusia bagi dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, siapapun saudara saat ini, saudara berharga di mata Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara. Menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga, kita hebat di mata Tuhan, ada satu potensi yang besar dalam diri kita di mata Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang besar ke depan, menjadi orang-orang hebat ke depan. Saudara harus menjadi orang-orang hebat ke depan. Siapapun saudara, saudara harus menyerahkan hidup saudara supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Bukan berarti saudara harus menjadi pejabat ini, pejabat itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar melalui kehidupan saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini.
Saya selalu kagum, saudara, melihat orang-orang yang cacat misalnya. Saudara bisa cari Nick Pujisik di dalam YouTube misalnya, saudara akan menemukan ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa potensi yang muncul dalam dirinya. Sekalipun dulu dia pernah putus asa, keluarganya pernah putus asa, bapak mamanya pernah putus asa, anak ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi pada akhirnya ketika dia menyadari betapa besar dan betapa berharganya dia di mata Tuhan, akhirnya dia benar-benar menjadi orang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi, siapapun saudara, bagaimanapun saudara, keadaan saudara orang hebat, saudara berpotensi besar. Ada sesuatu yang besar dalam diri saudara yang Tuhan mau pakai melalui kehidupan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Namun saudara, kita akan belajar dari beberapa ayat, dan ayat yang saya akan bacakan kepada saudara adalah mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian kita juga lihat nanti beberapa ayat yang lain dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7 ini. Dan saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada saudara, supaya firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara, dan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara di malam hari ini. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada satu kali pada masa itu orang Israel begitu menderita di bawah penjajahan bangsa Filistin. Mereka begitu tersiksa, mereka begitu menderita, mereka begitu ketakutannya. Dan pada waktu itu, saudara, datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon, di mana Gideon ini dikatakan tadi bahwa dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan tujuannya kenapa dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon. Dia sedang bersembunyi, saudara. Dia sedang ketakutan. Dia bersembunyi. Tetapi lihat, apa kata Tuhan kepada Gideon? Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada kalimat yang luar biasa untuk kita renungkan, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, di mana Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Jadi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Penilaian Tuhan terhadap Gideon, Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita coba merenung, saudara. Pada waktu itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Sedang bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Artinya apa? Dia sedang ketakutan, dia sedang melarikan diri, dia sedang menyembunyikan diri. Tetapi Tuhan menilai Gideon, menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Lihat ini, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tidak melihat keadaan saudara sekarang. Tuhan tidak melihat bagaimana saudara sekarang, tapi Tuhan melihat apa yang bisa terjadi ke dalam kehidupan saudara ke depan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar ke depan. Seperti kepada Gideon, dia berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Seorang penakut, seorang pengecut sedang menyembunyikan diri, sedang ketakutan. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa melihat bahwa Gideon ini memiliki potensi untuk bisa menjadi pemimpin dan akhirnya memimpin orang Israel, akan mengalahkan orang Filistin, meraih kemenangan, mengalahkan musuh, dan dia akan menjadi pahlawan yang besar, pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan melihat Gideon itu bisa menjadi apa nantinya, potensi apa yang ada dalam dirinya. Tuhan tidak melihat kelemahannya, Tuhan tidak fokus dan tidak peduli dengan kelemahannya. Yang Tuhan pedulikan adalah potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, selemah apapun saudara, sesulit apapun kehidupan saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, seberdosa apapun saudara saat ini, sehancur apapun keluargamu, hidupmu, mungkin engkau terlibat dengan obat-obatan terlarang, mungkin engkau hancur ekonomimu. Dengar saudara, hari ini Tuhan tidak melihat siapa saudara dan bagaimana keadaan saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya, dan Dia melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Pertanyaannya, apakah saudara tetap tinggal di sana dalam keadaan saudara, atau saudara mau bangkit? Itu yang akan kita belajar dari kehidupan Gideon, saudara. Bagaimana dia bangkit dan benar-benar menjadi seorang pahlawan. Allah telah menegaskan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani, dan kemudian dia bangkit dari keadaannya dalam ketakutan, bersembunyi. Dia seorang pengecut pada waktu itu, tetapi dia bangkit dari sana, dan kemudian dia menggenapi, dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan, saudara. Orang Filistin dikalahkan, dia meraih kemenangan, bangsanya dia bebaskan. Seorang penakut, seorang yang sedang bersembunyi, Tuhan sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, dan akhirnya benar-benar menggenapi kepahlawanan yang disebutkan oleh Tuhan tersebut. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan, dan bagi Tuhan saudara berharga, dan setiap saudara, setiap kita orang hebat di mata Tuhan. Dengar, siapapun saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, saudara hebat di mata Tuhan. Saya rindu saudara sebutkan, tepuk dadamu dan katakan kepada diri saudara bahwa saya hebat di mata Tuhan. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara, yang selama ini mungkin tersembunyi, yang selama ini saudara tidak bisa lihat, malah yang selama ini saudara hancurkan dengan cara hidup saudara. Tetapi saat ini waktunya saya dan saudara bangkit. Ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita, saudara. Dan ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan mau pakai untuk melakukan perkara besar. Bangkitlah hai orang-orang hebat. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudaralah orang-orang yang hebat di mata Tuhan, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Kalau Gideon pun, si penakut itu, disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari ini setiap saudara, siapapun saudara, saudara orang hebat, Tuhan mau pakai hidup saudara untuk melakukan perkara yang besar. Jangan tinggal di sana. Jangan hanya berdiam diri di sana. Bangkitlah, bangunlah saudara. Bangkitlah. Jangan tinggal diam dalam keberdosaanmu. Bangkitlah dari sana, Tuhan mau pakai engkau.
Jangan tinggal diam dalam kejahatanmu, dalam dosa-dosamu. Bangkit dari sana. Tuhan mau pakai engkau karena engkau orang hebat di mata Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku lemah, masalahku besar, ekonomiku hancur, hutangku banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan hanya tinggal meratap di sana, saudara. Bangkitlah karena Tuhan mau pakai engkau. Ada potensi besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Siapapun saudara seorang ibu rumah tangga, ada potensi yang besar dalam dirimu. Mungkin saudara berkata, saya sedang sakit-sakitan. Ya, dalam dirimu yang sedang sakit-sakitan ada potensi yang besar, dan Tuhan bisa menyembuhkan engkau dan memakai engkau untuk melakukan perkara yang besar. Saudara sebagai kepala rumah tangga, dengar, ada potensi yang besar dalam dirimu. Seorang anak muda atau siapapun saudara masih muda, ada potensi yang besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, jangan tinggal dalam keberdosaanmu, jangan tinggal dalam kejahatanmu. Bangkit dari sana dan kemudian serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar setelah Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Masih ada satu proses, saudara. Kadang memang tidak gampang, tetapi hari ini saya mau detik ini juga, hari ini juga, malam ini juga, saudara bangkit. Tidak perlu proses panjang, saudara. Bangkitlah sekarang dan kemudian mulai lakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh Gideon. Gideon sempat memperpanjang proses. Dia cari alasan, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami tidak akan begini. Tuhan begini, Tuhan begitu. Hari ini saya mau, kita sudah belajar dari Gideon. Prosesnya makin panjang ketika dia cari-cari alasan. Hari ini kalau kita sudah belajar, jangan lagi cari alasan. Jangan lagi katakan aku masih muda. Jangan katakan aku sakit. Jangan katakan aku lemah. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku sudah tua. Aku pengangguran. Aku orang miskin, aku orang lemah. Jangan cari alasan, semuanya itu tidak berarti di mata Tuhan. Selemah apapun saudara, semiskin apa, sehancur apapun, semuda apapun, setua apapun, Tuhan bisa memakai saudara saat ini. Saudara adalah pahlawan di mata Tuhan. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Dan Dia mau pakai setiap kita untuk melakukan perkara yang besar, saudara. Jadi waktu itu, apa yang dilakukan oleh Gideon? Singkat cerita, pada akhirnya Gideon ini akhirnya benar-benar mengalahkan orang Filistin. Dia menjadi seorang pahlawan yang hebat, yang dicatat di sepanjang sejarah. Sampai hari ini pun kita masih belajar dari dirinya. Apa yang dia lakukan? Sampai akhirnya kalimat Tuhan tadi, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang dilakukan Gideon sampai akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, saudara. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama, di ayat yang ke-24, pasal yang ke-6 ini, di mana di sana dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Dengar saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Gideon ketika dia mendapat panggilan Tuhan, ketika dia disebut sebagai pahlawan, ketika dia disebut sebagai orang hebat, apa yang terjadi kepada dia? Yang pertama, apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia persembahkan korban di sana kepada Tuhan. Dia bangun mezbah kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau supaya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam dirimu, mulai saat ini pertama yang harus saudara lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mezbah saudara di hadapan Tuhan. Saudara orang hebat, tapi kehebatan itu bisa terkubur sampai selama-lamanya jika saudara tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, jika saudara tidak membangun mezbahmu kepada Tuhan. Saudara orang lemah, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara bisa menjadi orang yang paling kuat.
Saudara, orang yang miskin, kalau saudara dekat dengan Tuhan dan Tuhan pakai proses hidup saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, orang yang sedang sakit, Tuhan bisa memakai saudara sebagai orang yang dekat dengan dia. Dia sembuhkan saudara dan dia pakai saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan bisa ubah jika saat ini hubunganmu dengan Tuhan engkau perbaiki. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai konteksnya hari ini dalam kehidupan kita, mesbah harian kita, mesbah kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah mesbah saudara sedang berdiri di sana dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara? Ada doa-doa yang secara rutin saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara bersama keluarga berlutut bersama di kaki Tuhan. Bersama dengan keluargamu engkau bergandengan tangan, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu engkau bergandengan tangan, menaikkan mesbahmu, mendirikan mesbahmu, menaikkan penyembahan, persembahanmu kepada Tuhan. Ada persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan yang engkau bangun setiap hari dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau mengalami perkara besar, lakukan itu saudara, lakukan itu. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Satu kali saudara, ada seorang pendeta yang bersaksi, ketika dia amati bahwa saudara-saudaranya itu dipakai Tuhan luar biasa, dan kemudian berhasil sukses luar biasa. Yang menjadi hamba Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Selebihnya yang lain, mereka menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Yang lain lagi menjadi pejabat yang berhasil. Lalu kemudian ketika dia melihat ke atas saudara, dilihat lagi ke atas sampai beberapa keturunan ke atas, sampai beberapa tingkat leluhur mereka ke atas, semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menegaskan dan menyimpulkan bahwa kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan menjadikan orang-orang berhasil. Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan perkara besar, Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup orang-orang yang dekat dengan Dia. Saat ini bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Sedekat apa saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, saya mau menantang saudara kembali. Sujudlah engkau di kakinya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, panggil Dia. Karena semakin engkau jauh dari Tuhan, hidupmu semakin terancam, dan engkau akan berakhir seperti anak yang terhilang, berakhir dengan kemelaratan, berakhir dengan penderitaan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, saat ini berlarilah kepada Bapa di sorga, berlarilah kepada Tuhan, dekatkan dirimu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan, bangun mesbahmu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Gunakan waktu-waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pembuatan channel renungan malam ini dan juga renungan pagi itu bagian dari kerinduan supaya anak-anak Tuhan bisa membangun mesbahnya di hadapan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dengan konsisten sebelum beristirahat, sebelum bekerja di pagi hari. Setiap hari, pagi malam merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dengan konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara besar saudara. Itu sebabnya mari konsisten bersekutu dengan Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, segera di subscribe saudara, supaya saudara bisa berlangganan dan setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Gideon, sehingga pada akhirnya
Benar-benar dia seorang pahlawan yang gagah berani. Pada akhirnya digenapi dalam hidupnya apa yang dikatakan Tuhan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Itu yang pertama, saudara. Membangun mesbah di hadapan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 28 mulai di sana dikatakan, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon kemudian setelah dia membangun mesbah? Dia runtuhkan segala tugu-tugu berhala, mesbah-mesbah Baal dari orang Israel. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu orang-orang Israel sudah menjadi penyembah berhala sekalipun mereka menyebut mereka adalah umat-umat Tuhan. Itulah yang menyebabkan Tuhan lepas tangan dan mereka mulai mengalami penderitaan. Itu yang menyebabkan Tuhan izinkan mereka menderita. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah menjadi penyembah berhala. Mereka sudah menduakan Tuhan. Mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi mereka dan bapa leluhur mereka. Tetapi mereka mulai menjadi penyembah berhala, saudara. Dengar, hari ini jangan-jangan ada saudara yang saudara menyebut saudara sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin saudara seorang pelayan, tetapi saudara masih memiliki berhala-berhala. Saudara masih memiliki jimat-jimat. Saudara masih terlibat dengan perdukunan. Saudara masih terlibat dengan okultisme dan sebagainya. Dengar, kalau saudara masih melakukan itu dalam hidup saudara, siap-siap saudara akan ditipu oleh iblis. Saudara akan menderita oleh tipuan iblis. Dengar, orang Israel pada waktu itu, Tuhan Allah sanggup membela dia. Tetapi kenapa mereka menderita, saudara? Karena Tuhan tidak mau berbuat, karena mereka menjadi penyembah berhala. Hari ini, dengar saudara, firman Allah berkata bukan pendengarannya kurang tajam mendengarkan kita. Bukan tangannya kurang panjang menolong melakukan mujizat, memberkati kita dan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi yang menghalangi Tuhan bertindak atas hidup kita adalah dosa-dosa kita. Demikian hari ini kalau kita hidup dalam dosa, penyembahan berhala, perdukunan, jimat-jimat, menduakan Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mau menolong saudara, tetapi saudara yang menghalangi pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian seringkali menyalahkan di mana mujizat Tuhan. Sebenarnya mereka yang harus dipertanyakan, di mana penyerahanmu kepada Tuhan. Saya menemukan, saudara, saya mengalami begitu banyak jemaat Tuhan. Mereka meminta doa, lalu saya doakan mereka. Tetapi di belakang itu ternyata mereka juga pergi ke dukun. Itu sesuatu yang melukai hati Tuhan, saudara, dan itu sesuatu kebodohan. Kenapa? Karena kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita halangi Tuhan bertindak. Saya punya seorang teman, saudara. Dia seorang pengusaha. Tetapi saya tidak terlalu salut dengan orang ini. Kenapa, saudara? Satu kali saya belanja ke tokonya. Lalu kemudian di kasirnya, di mana dia duduk, di sampingnya itu ada berbagai gambar di sana, gambar dewa-dewa di sana. Lalu kemudian salah satunya adalah gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kok ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar-gambar yang lain? Karena saya tahu dia orang Kristen. Saudara tahu apa jawabannya? Dia berkata, mau melihat mana yang paling berkuasa. Itu kebodohan, saudara. Itu kebodohan. Dia mau melihat dewa mana yang paling berkuasa.
Tidak perlu ditanya, Allah pencipta langit dan bumi lah yang paling berkuasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristuslah Allah yang paling berkuasa. Karena di dalam Dialah langit dan bumi diciptakan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu ada. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit pun Dia yang membentangkan, bumi pun Dia yang ciptakan, segala sesuatu ada oleh karena Dia. Apakah yang mustahil bagi Dia? Allah kita adalah Allah yang paling berkuasa. Tetapi kenapa kita tidak melihat kuasanya? Kita halangi Dia menyatakan kuasanya. Pakai apa kita menghalangi Dia menyatakan kuasanya? Pakai dosa-dosa kita. Ketika ada orang yang menduakan Tuhan dan menyembah berhala, itu satu tindakan yang nyata untuk menghalangi Tuhan bertindak dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan mengalami perkara besar. Orang seperti itu pada endingnya akan menderita oleh karena tipuan iblis. Dan setelah menderita nanti akhirnya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak begitu baik, dunia ini sudah di bumi hanguskan. Karena manusia begitu jahatnya, dan hanya waktu perlu saja datang kepada Tuhan. Dengar, firman Allah, kita sudah belajar bahwa yang kedua yang membuat Gideon mengalami perkara besar, dia menjadi orang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, adalah di mana dia merobohkan segala tugu berhala orang Israel. Dan dia menggantikan itu, dia bangun mezbah di sana, dia persembahkan korban bagi Tuhan. Artinya apa? Dia singkirkan segala berhala. Dia singkirkan segala mezbah-mezbah berhala. Hari ini kalau engkau mau mengalami perkara besar dalam hidupmu, kalau engkau memiliki jimat-jimat, kalau engkau memiliki berhala-berhala, ambil itu, lalu kemudian ambil minyak, ambil korek, bawa ke tempat sampah, bakar itu saudara. Kalau engkau rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, jangan halangi Dia dengan jimat dan berhala-berhala. Bakar itu, supaya engkau melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Kenapa? Karena saya mendapat begitu banyak konseling saudara, dan begitu banyak orang yang konseling mereka masih terlibat dengan perdukunan, padahal mereka orang-orang Kristen. Dan jangan-jangan saudara lah salah satunya saat ini. Kalau iya, saudara belum terlambat. Ini waktunya untuk saudara mengambil keputusan untuk menyingkirkan segala berhala-berhala itu dan alami keajaiban Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh Gideon, kita lihat bersama di pasal 7 ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, yang ketiga di sini adalah di mana Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dengan 300 pasukan engkau akan mengalahkan orang Midian. Bayangkan saudara, orang Midian itu bangsa yang besar. Pasukan mereka pasukan yang besar. Karena besarnya pasukan orang Midian itu, sehingga Gideon membawa 32.000 pasukan. Dengar saudara, 32.000 itu pun masih terlalu kecil sebenarnya dibandingkan dengan orang Midian, pasukan tentara Midian. Tetapi saudara, dengan 32.000 orang itu, ketika mereka berjalan, di tengah jalan, akhirnya Tuhan berkata, siapa yang takut, siapa yang mau pulang, pulanglah. Dan pada waktu itu, pulanglah 22.000 orang. Jadi tinggal 10.000 orang. Jadi ada 22.000 orang yang merasa takut, merasa lelah, dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Tinggallah 10.000 orang. Dan tahukah saudara, di tengah jalan Tuhan juga berkata, masih terlalu banyak 10.000 orang, bawa mereka minum. Siapa yang minum langsung dengan mulutnya ke air, dan siapa yang minum dengan tangannya diambil air dan menghirup dari tangannya, pisahkan.
Dan ketika dipisahkan, ada 300 orang yang minum dengan mengambil air dari tangannya dan menghirup di tangannya. Tapi ada selebihnya mereka langsung minum dengan mulutnya ke sungai. Nah saudara, Tuhan berkata, dengan 300 orang inilah engkau akan pergi berperang. Bayangkan saudara, 32.000 saja, itu masih terlalu kecil sebenarnya. Tetapi Tuhan berkata, dengan 300 orang, engkau akan mengalahkan orang Midian. Tuhan berjanji dia menyertai mereka. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan atur semuanya, Tuhan yang berperang, dan akhirnya orang Midian itu dikalahkan. Dengan 300 orang itu saudara, bangsa yang besar yaitu bangsa Midian dikalahkan, dan orang Israel meraih kemenangan yang besar, meraih kemenangan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dengan 300 orang Tuhan pakai untuk memerangi bangsa yang besar, dan mereka melakukan perkara yang besar. Dan dikenapilah bahwa Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, potensiku tidak ada. Mungkin saudara berkata, aku hanya bisa ini, aku hanya punya potensi ini, terlalu kecil, tidak terlalu berarti dan sebagainya. Ingatkah saudara bahwa dengan tongkat, Tuhan bisa pakai tongkat Musa membelah Laut Merah? Ingatkah saudara dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang, artinya mujizat besar terjadi. Dengar saudara, Allah bisa memakai potensi yang kecil dalam diri kita. Karena semakin kita lemah, di sana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Tuhan berkata, kalau semua ini pergi, nanti mereka berkata bahwa dengan kekuatan kami. Tuhan berkata, dengan 300 saja cukup, aku yang akan berperang. Aku yang akan melakukan mujizat. Aku yang akan menyertai engkau. Hari ini dengar saudara, dengan potensi saudara yang ada, sekalipun dinilai tidak terlalu berarti oleh orang banyak, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara jadi orang hebat, jadi pahlawan, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Gideon. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan saat ini, di mana kita belajar bagaimana Tuhan menilai Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal dia waktu itu seorang penakut, seorang pengecut, dia sedang menyembunyikan diri saudara. Tetapi Tuhan tidak lihat keberadaannya, kondisinya pada waktu itu. Tapi Tuhan lihat potensi apa yang ada dalam dirinya, dan jadi seperti apa dia bisa ke depan. Dan singkat cerita, pada akhirnya Gideon meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Langkah pertama yang dia lakukan, dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dia lakukan, dia singkirkan segala berhala. Kemudian yang ketiga yang dia lakukan, dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun sebenarnya itu sulit melawan orang Midian yang besar dengan 300 orang. Tetapi ketika dia lakukan semuanya ini saudara, ketika dia bangun mezbah di hadapan Tuhan, dia bangun persekutuan dengan Tuhan, dan ketika dia bersihkan semua yang tidak benar, berhala-berhala dia bersihkan, dia runtuhkan tugu-tugu berhala, dan ketika dia mentaati firman Tuhan, sekalipun tidak masuk akal dengan 300 orang melawan yang besar, tetapi ketika dia lakukan semuanya itu, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Tuhan pakai dia sehingga dia benar-benar jadi pahlawan. Hari ini dengar, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara pahlawan, saudara orang hebat di mata Tuhan. Saudara orang hebat di mata Tuhan. Yang harus saudara lakukan untuk menuju perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara adalah bangun mezbahmu, bangun persekutuanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang kedua, bersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak benar. Kalau ada jimat, berhala dan sebagainya, bersihkan itu. Kalau ada dosa, keterikatan dan sebagainya, bersihkan itu sekarang. Tinggalkan itu. Dan yang ketiga, mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal, tetap ikuti dan laksanakan, patuhi perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat ke depan, saudara akan mengalami, saudara menjadi orang-orang hebat. Saya mengalami itu saudara.
orang yang dianggap tidak mampu ini, orang yang dianggap tidak berpotensi ini, tetapi pada akhirnya aku melihat Tuhan melakukan banyak perkara besar di mataku, karena Dialah yang sanggup melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya ke depan kita akan bersama-sama melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan, kita bangun persekutuan yang indah, dekat, intim dengan Tuhan, dan kita bersihkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita jalani hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, bagaimanapun sulitnya itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar, di mana Gideon Engkau sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, padahal pada waktu itu dia seorang penakut. Dia sedang bersembunyi, tetapi ada potensi dalam dirinya, dan itulah yang Engkau lihat. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan ketika dalam hidupnya dia bangun mesbah persekutuan dengan Tuhan, ketika dia runtuhkan berhala-berhala, dan ketika di dalam kehidupannya dia menerapkan firman Tuhan. Kami pun rindu melakukan perkara besar. Kami rindu melihat perkara besar Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami siap untuk tetap intim dengan Tuhan. Kami bangun mesbah persekutuan kami dengan Tuhan. Kami siap untuk membersihkan apa saja yang tidak benar di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala keterikatan, berhala, jimat, kami buang dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu jika ada mereka yang masih terikat oleh karena berhala-berhala, jimat-jimat, atau ikatan dosa apapun itu. Saat ini hamba menumpangkan tangan, bebaskan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih mengalami keterikatan, untuk mereka berkomitmen melepaskan diri, membuang semuanya. Dan Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan untuk menuntun anak-anak-Mu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Berkati kami semua untuk mengalami perkara besar. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama, kami akan bersyafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan namamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Perkenananmu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat.
Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran.
Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.